Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Semoga ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, amal soleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah, kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan bernilai sebagai ibadah, dan mudah-mudahan pula ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah semuanya, pada sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan mengkaji sebuah hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada sahabat Nabi bernama Abu Dzar. Kata Abu Dzar, "Awsani khalili an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Abu Dzar berkata, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 7 hal. Insyaallah kita akan mengkaji apa saja nasihat Nabi kepada salah satu sahabatnya bernama Abu Dzar. Dan tentunya wasiat ini juga berlaku untuk kita. Yang pertama adalah bihubbil masakin. Wasiat yang pertama, kita disuruh mencintai orang miskin. Waddunu minhum, dan kita disuruh mendekat kepada orang-orang yang miskin. Dan jangan lupa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan pintu surga, ternyata kebanyakan penduduk surga siapa Bapak Ibu? Orang-orang miskin. Maka Nabi
menasihati Abu Dzar, juga kita semua, cintailah orang-orang miskin, dekatilah orang-orang yang miskin. Kalau ada pertanyaan, apakah bapak dan ibu semua orang miskin? Jawabannya bagaimana? Apakah bapak-bapak di sini orang miskin? Apakah ibu-ibu di sini orang miskin? Jawabannya bagaimana? Tampaknya bapak-bapak di sini bukan orang miskin. Begitu pula ibu-ibu di sini bukan orang miskin. Berarti kita harus mencintai orang-orang miskin. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bicara hawa nafsu, bicara selera, bicara tidak menggunakan syariat, itu rata-rata di antara manusia lebih mencintai orang kaya. Betul apa tidak? Padahal nasihat Nabi justru kita disuruh mencintai orang-orang yang miskin. Faktanya kebanyakan manusia mendekati orang kaya. Benar apa tidak Bapak Ibu? Benar. Tapi Nabi menyuruh kita untuk dekat kepada orang-orang miskin. Maka kalau bertindak sesuai dengan perintah Nabi, kita justru disuruh akrab, disuruh dekat, disuruh mencintai orang miskin, sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Misal Bapak Ibu melihat orang punya rumah, rumahnya itu dasarnya bukan keramik, dasarnya bukan lantai floor, tapi dasarnya tanah murni 100%. Ada enggak Bapak Ibu orang yang rumahnya betul-betul tanah bawahnya? Ada? Itu ada ya. Nah, kata Nabi, kita disuruh mencintai mereka, disuruh dekat kepada mereka. Makanya saya tadi nanya, apakah bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini miskin? Menurut saya tidak, karena bapak ibu rumahnya lantainya bukan tanah. Kalau bapak ibu melihat sebuah rumah, temboknya terbuat dari kayu, ada enggak Bapak Ibu orang yang rumahnya dindingnya dari kayu, ada enggak? Itu perintah Nabi, kita disuruh mencintai mereka, disuruh dekat dengan mereka. Saya yakin Bapak Ibu di sini temboknya bukan dari kayu, ya apa tidak? Berarti di sini kumpulan orang-orang kaya. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat rumah WC-nya tidak ada, ya adanya di sungai, kita disuruh mencintai mereka. Siapa kalau kita melihat orang punya rumah WC-nya kalau enggak di sungai, di mana ya? Di kolam. Jadi dia enggak punya WC, paling ikut tetangga atau di bawah pohon atau di sungai. Kita wajib mencintai mereka. Ini wasiat Nabi SAW. Kalau ada rumah tidak ada listriknya, ada enggak Bapak Ibu? Ada. Sampai hari ini ada orang yang rumahnya tidak ada listrik, maksimal nyempil. Kita disuruh mencintai mereka, bukan mencintai orang-orang kaya. Hadisnya begitu.
bihubbil masakin. Kalau kita lihat sebuah keluarga, seorang suami penghasilannya misalnya 500.000 sebulan, penghasilannya 600.000 sebulan, masih ada ndak? Ada. Cintailah mereka. Waddunu minhum, kita disuruh mendekat kepada mereka. Ini wasiat Nabi. Kalau ada orang sakit, orang kalau sakit kemana Bapak Ibu? Ke rumah sakit, itu yang punya uang. Kalau orang sakit tidak punya uang, biasanya kemana? Ke dukun. Tidak boleh. Kalau ada orang sakit, pergi ke dukun tidak boleh. Bisa berbau kesyirikan. Ya, ke puskesmas. Saya kemarin sakit gigi, ngeceknya di puskesmas. Bayarnya berapa? Iya, saya bayar 10.000. Tapi ada orang sakit mau ke puskesmas tidak berani karena tidak punya uang. Itu masuk kategori yang kita disuruh Nabi untuk mencintai mereka. Jadi kalau mulai dari keluar masjid, Bapak Ibu lihat orang miskin, cintailah mereka. Jangan direndahkan, tapi dimuliakan. Karena itu hubungannya dengan mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang betul-betul tidak punya tabungan sama sekali. Jadi di dompet tidak ada, di lemari tidak ada, betul-betul kosong. Itu termasuk orang yang wajib kita cintai. Jadi ternyata nasihat Nabi kepada Abu Dzar dan untuk kita semua, mulai sekarang kalau ketemu embah-embah miskin, wajib kita cintai. Kalau bicara pendidikan, apakah Bapak Ibu di sini ada yang SD tidak lulus? Ada ya? Oh, ini generasi zaman dulu ya. Ya. Kalau ada orang sampai SD saja tidak lulus, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bihubbil masakin, kita disuruh mencintai orang-orang miskin. Maka kalau ketemu orang yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, wajib kita cintai. Jadi mulai sekarang mendengarkan nasihat Nabi, ada orang kaya, ada orang miskin, siapa yang kita cintai? Orang miskin. Ini nasihat Nabi. Ada orang kaya, ada orang miskin, kita lebih dekat kemana? Kepada orang miskin, supaya kita tidak menghormati seseorang karena harta. Ya begitu nasihat Nabi. Terserah orang pada mencintai orang kaya, silakan. Orang pada mendekat kepada yang kaya, silakan. Tapi nasihat Nabi kebalik. Ada yang miskin, cintai yang miskin. Ada yang miskin, kita dekati. Bukan berarti sama sekali kita tidak dekat dengan orang kaya, bukan. Tapi kalau disuruh milih durasinya, penghormatan kita awali kepada orang-orang yang miskin. Pasti kalau kita ada orang kaya, ada orang miskin, lebih cinta kepada orang kaya, itu kita berarti melanggar syariat Allah, melanggar syariat Nabi. Nabi tidak mungkin menyuruh kecuali untuk terbaik bagi kita. Kalau mau taat kepada Nabi, mulai sekarang kalau kita ketemu orang miskin, kita tinggikan, hormati. Meskipun kebanyakan manusia lebih mencintai orang-orang kaya, tapi bagi orang beriman tidak. Kita
melawan hawa nafsu untuk lebih menghormati, menyayangi, mendekati orang-orang yang miskin. Baik, yang kedua, nasihat Nabi kepada Abu Dzar, juga nasihat Nabi untuk kita adalah an angdur ila man huwa asfala minkum wala angdur ila man huwa fauqaki. Artinya, saya, kata Abu Dzar, diberi nasihat oleh Nabi SAW, disuruh melihat siapa Bapak Ibu? Orang yang bagaimana? Lihatlah orang yang di bawah kita. Ini nasihat Nabi. Tidak boleh melihat orang yang di atas kita. Maksudnya apa? Maksudnya nasihat Nabi SAW, urusan dunia. Kalau dunia dinilai dari apa Bapak Ibu? Harta. Lagi-lagi nasihat Nabi, kita disuruh mengekang hawa nafsu agar melihat orang yang di bawah kita. Nih misal, kita punya motor. Punya apa Bapak Ibu? Punya motor. Kalau nasihat Nabi, kita disuruh melihat orang yang tidak punya motor. Ya begitu nasihat Nabi. Berarti yang punya apa? Sepeda. Nanti rasanya gimana? Senang. Apalagi rasanya? Kata Nabi, tambah syukur. Saya ulangi nih, an angdur ila man huwa asfala minni. Nabi menasihati Abu Dzar, urusan dunia, lihat yang di bawah Anda. Jadi bahasanya Nabi menasihati ke timur, kalau kita ke barat ada masalah enggak? Pasti ada masalah. Yang mohon maaf sudah punya tempat tinggal, supaya bersyukur, gimana Bapak Ibu? Lihat orang yang belum punya rumah, nanti hatinya gimana? Tenang, senang, bersyukur. Dan rumusnya, kalau bersyukur, la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah rizkinya. Yang Bapak Ibu tadi sekolahnya makan bangku kuliah, keras tapi dimakan ya, maka biar hatinya tenang, lihat siapa? Orang yang tidak kuliah. Apa hukumnya? Saya nanya Bapak Ibu, Anda punya motor, melihat kepada orang yang punya mobil, apa hukumnya? Kita punya motor, terus melihatnya terus-menerus sama yang punya mobil, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau kembali kepada hadis tadi, hadis riwayat Ahmad, tidak boleh. Bukan berarti lihat mobil nggak boleh, bukan. Ya lihat mobil kan kita nggak sengaja lewat gitu ya. Tapi kalau punya motor, pikirannya, wah enak ya punya mobil. Setiap ada mobil dilihat lagi, setiap ada mobil dilihat lagi. Kalau kembali kepada hadis ini, berarti tidak boleh. Kenapa tidak boleh? An angdur ila man huwa asfala minni. Itu nasihat Nabi kepada Abu Dzar. Abu Dzar, kalau urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawah Anda. Nanti hasilnya apa? Anda tambah bersyukur. Ini Nabi tidak berbicara
kecuali itu memang dari Allah. Manusia manapun kalau melihat yang lebih bawah tambah syukur. Nanti kalau tambah syukur Allah ngasih tambahan rizki. Tapi kita punya motor, lihat mobil terus, gimana Bapak Ibu? Hatinya gimana? Panas. Hatinya gimana? Hatinya panas, pengen, akhirnya tidak bersyukur. Remeh ini, tapi nyatanya begitu. Sekali lagi, bukan haram hukumnya lihat mobil, bukan ya, nggak apa-apa lihat mobil. Tapi dalam rangka bersyukur, sibuklah melihat orang yang di bawah kita. Yang punya mobil second, nyambung ya, mobil second, itu bagusnya melihat siapa? Lihat yang punya motor. Tapi yang mobilnya second, yang dilihat mobil baru, gimana hatinya Bapak Ibu? Panas. Ini Nabi yang nyuruh. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh melihat mobil baru, bukan. Yang saya maksud, kalau sudah punya mobil second, nikmati, syukuri. Orang kalau mensyukuri punya mobil second, insya Allah Allah akan tambah rizki. Tapi baru beli mobil second yang dilihat baru-baru, panas, dan tidak mungkin bersyukur. Karena Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, ungdur, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, orang yang di bawah Anda. Kenapa? Biar syukur. Jadi saya tidak melarang Bapak Ibu lihat mobil baru, tidak. Tapi sibuklah dengan rizki yang sudah ada. Lihat yang di bawahnya. Kata orang, rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu kata orang, nggak tahu dalil, nggak tahu Quran, nggak tahu hadis. Tapi kalau nasihat Nabi, lihatlah yang di bawah kita supaya bersyukur. Kalau tetangga di bawah kita, ya sering dilihat, nanti tambah syukur. Kalau tetangga lebih kaya, ndak usah dilihat, biarin, ndak usah dilihat, nanti panas. Tapi kan, nggak ada tapi-tapian. Kalau Anda pingin rezekinya ditambah, bersyukur. Bentuk syukurnya sibuk lihat yang di bawahnya. Itu nasihat Nabi. Saya yakin hatinya tenang, syukur, dan akan ditambah rizkinya oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita banyak bersyukur, sibuklah mengamati orang-orang yang di bawah kita. Bukan berarti kita tidak boleh meningkatkan kualitas hidup. Ya jelas, kalau konsep kualitas hidup, ya konsepnya semakin kesana harus semakin baik. Itu konsep Islam. Baik urusan dunia maupun akhirat harus lebih baik. Tapi caranya bukan dengan melihat orang yang lebih di atas kita. Nanti hasilnya jadi tidak syukur. Ya apa tidak Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu semua mulai sekarang fokus melihat orang yang di bawah kita. Nanti akan muncul namanya syukur. Baik, yang ketiga, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar, an asil rahimi. Nasihatnya adalah, wahai Abu Dar, jalin silaturahim. Berarti seakan-akan
kalau tidak silaturahim itu berdosa. Berarti seakan-akan kalau kita hidup tidak menjalin silaturahim, kita bertentangan dengan syariat Allah. Berarti kalau kita tidak silaturahim, kayak kita ke timur, nabinya ke barat, tidak nyambung. Yang kepingin kita nyambung, ikuti nasihat Nabi, selalu silaturahim. Saya ingatkan kembali, menurut Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Ayyid Al-Ayyidi, Syekh Abdurrahman ini menjelaskan supaya kita tidak salah memahami definisi silaturahim. Kata beliau, Asy-Syaikh Abdurrahman Ayyid Al-Ayyidi, silaturahim yakni al-ihsan ilal aqarib kaulan wa fi'lan. Apa artinya? Yang disebut dengan silaturahim, kata Syekh Abdurrahman Ayyid Al-Ayyidi, al-ihsan, berbuat baik, ilal aqarib, kepada keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga, masih ada hubungan keluarga. Kaulan, bentuknya bisa ucapan, wa fi'lan, bisa berbentuk perbuatan. Berarti menurut Syekh Abdurrahman Al-Ayyid mengatakan, kalau kita mengunjungi tetangga dan tidak ada hubungan dengan keluarga, itu namanya silaturahim, bukan? Bukan. Mengunjungi ustadz, kiai, nggak ada hubungan keluarga, itu namanya silaturahim, bukan? Kok kayak ndak ridho ya jenengan? Jadi silaturahim itu al-ihsan ilal aqarib atau al-aqrabin, berbuat baik yang ada hubungan dengan keluarga. Jenengan main ke teman kantor, silaturahim bukan? Namanya ziarah, berkunjung. Ya baik, bagus, nggak ada masalah, tapi nggak masuk definisi silaturahim. Jadi silaturahim di sini adalah berbuat baik yang ada hubungan dengan kekeluargaan, ada hubungan darah. Sehingga kata Syekh Abdurrahman menjadi evaluasi buat kita. Sama teman WA, sama teman telepon, sama teman nanya apa begitu. Tapi sama bapak ndak pernah nelpon, sama ibu jarang nelpon, sama keluarga kakak adik ndak pernah WA, sama keponakan sama sepupu ndak pernah hubungan. Itu namanya tidak silaturahim. Biar paham, jangan sama teman oke, sama tetangga komunikasi, sama siapa akrab, tapi sama keluarga tidak. Itu tidak silaturahim. Mohon maaf saya sampaikan hadis supaya kita termotivasi mulai sekarang lebih akrab dengan keluarga daripada orang lain. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa Bapak Ibu? Qati'u rahim, orang yang memutus silaturahim. Ibarat kita punya rizki yang cukup, mau ngasih hadiah, kasihlah saudara, itu silaturahim. Dan silaturahim kelas tinggi adalah silaturahim kepada bapak ibu, silaturahim kepada anak cucu, itu silaturahim kelas tinggi. Maka
Mungkin secara perasaan kita sedih. Kenapa sedih? Ternyata ke tetangga, ke teman, itu ternyata bukan silaturahim. Yang namanya silaturahim, kata Syekh Abdurrahman Ayat Al-Ayidi, al-ihsan ilal aqarib, yaitu hubungannya dengan keluarga. Kan kita mendengar hadis begini, man sarrahu, siapa yang ingin, an yubsatalahu fi rizkihi, siapa yang ingin rizkinya lancar, siapa yang ingin rizkinya ditambah, wa an yunsa'alahu fi atharih, siapa yang ingin usianya diperpanjang, siapa yang ingin usianya barokah, hanya satu kata, fal yasil rahimah, jalin silaturahim. Coba saya nanya, Bapak Ibu nyambung apa enggak? Saya akrab, sering ngasih hadiah, sering nanya, sering main kepada teman, tapi enggak ada hubungan keluarga. Apakah perbuatan saya nambah rizki dan nambah usia? Gimana jawabannya? Tidak, tidak sama sekali. Ya boleh main ke teman, ngasih hadiah ke teman, boleh, nggak ada masalah. Tapi itu tidak masuk kategori silaturahim. Ustadz, tapi kok di mana-mana bilangnya silaturahim? Karena di Indonesia, di Jawa khususnya, ada hal-hal yang aneh. Apa anehnya? Kata orang Jawa, siapapun dianggap keluarga, sehingga membuyarkan arti keluarga yang sebenarnya. Ya boleh, siapapun keluarga boleh, tapi sampai lupa keluarga sendiri. Ya, jadi kata Syekh Abdurrahman Ayat Al-Ayidi mengingatkan kembali, berarti kalau kita sekarang lebih akrab kepada selain keluarga, yuk segera taubat. Taubat, istighfar, berbenah diri. Seringlah berkomunikasi dengan keluarga. Saya punya teman, bagus sekali Bapak Ibu. Ada grup keluarga, tapi grup keluarganya serius. Maksudnya serius itu begini, kan ada grup keluarga, ya, grup keluarga yang di-share itu ndak mutu-mutu, nggak serius, ya boleh sih hiburan gitu ya. Orang genah di-share di keluarga. Tapi ada teman saya, punya teman, dia pinter. Di grup dia nge-share, tapi nge-share-nya tidak banyak tapi berkualitas. Nyambung apa enggak ya? Kan banyak orang nge-share keagamaan sehari bisa 20 kali loh. Menurut saya ini, Anda boleh setuju boleh tidak, itu tidak benar. Sehari nge-share sampai 20 kali nasihat agama, ini menurut saya, Anda boleh nggak setuju, enggak benar. Kenapa enggak benar? Sudah dipastikan yang nge-share enggak baca, sudah dipastikan yang nge-share tidak mentadaburi ilmu nasihat tersebut. Maka kalau nge-share jangan banyak-banyak, sedikit tapi berkualitas. Ya kalau bahasanya sehari nge-share sekali itu udah bagus, pendek, berkualitas, nggak nyinggung, enak, lembut, itu lebih masuk daripada 20 kali panjang, scrollnya panjang. Dan saya tertarik dengan teman saya ini, ada pengajian bulanan keluarga dan pengajianannya online karena keluarganya jauh-jauh, sebulan sekali. Itu keren, sangat keren. Kenapa? Itu yang namanya silaturahim. Ini mohon maaf. Kita punya grup, ada kajian di grup sebulan sekali, tapi anggotanya teman-teman kalah keren dengan silaturahim yang anggotanya keluarga.
bukan berarti tidak boleh. Boleh kita bikin grup teman-teman, ada kajian online boleh, tapi lebih bagus lagi itu programnya keluarga. Maka kata Nabi SAW mengingatkan kembali kepada Abu Dar, an asil rahimi, yaitu wahai Abu Dar, jangan lupa. Seakan-akan Nabi memprediksi besok banyak orang yang lebih fokus kepada luar keluarga. Ada santunan anak yatim, wah serame, tidak ada masalah, tapi lupa dengan keluarga. Ada acara bakti sosial, wah Masya Allah, kemana-mana boleh, tapi lupa kepada keluarga. Makanya kata Nabi, an asil rahimi. Kata Abu Dar, saya disuruh fokus silaturahim kepada keluarga. Wa in jafani, meskipun keluarga itu sama kita tidak baik, tidak apa-apa. Itu yang disebut menjalin silaturahim. Apa itu menjalin silaturahim? Melakukan silaturahim kepada keluarga yang menjauh. Kalau keluarga jauh, kita jauhi lebih jauh. Bahasanya adalah kita tidak boleh lupa dengan kondisi keluarga kita, baik dalam dakwah maupun dalam bidang yang lainnya. Kemudian yang nomor 4, Nabi SAW memberi nasihat kepada Abu Dar, an ukthir min hauqala. Apa arti hauqala Bapak Ibu? Hauqala itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu namanya hauqala. Nasihat Nabi kepada Abu Dar juga untuk kita, memperbanyak lisan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, keutamaannya, hadhihi kanzun min kunuzil jannah. Kata Nabi SAW, ini tabungan di surga nanti. Kalau di dunia punya tabungan senang, alhamdulillah, berapapun bisa nabung, senang untuk masa depan. Lah supaya lebih senang lagi, yuk kita nabung yang lain. Salah satu nabung yang lain adalah amal soleh. Salah satu amal soleh yang kita tabung ucapan hauqala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu memang dari Allah. Biasakan zikir begitu. Ada masalah, la haula wala quwata illa billah. Mau keluar, la haula wala quwata illa billah. Apa artinya Bapak Ibu? La haula, ndak ada daya, ndak ada kekuatan, nggak ada kehebatan, nggak ada kesuksesan kecuali itu yang memberi Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu, Anda kalau diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan, kaya, jangan lupa itu bukan karena suami Anda kerja hebat, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda pintar interaksi, pintar sosial, bukan. Anda kaya, Anda punya jabatan, Anda terpandang, belas gak ada hubungan apa-apa kecuali itu yang memberikan Allah. Anda punya anak pinter, sama sekali gak ada hubungan Anda pinter atau istri Anda pinter, tapi dari Allah. Apalagi Anda fisiknya bagus, gak ada hubungan bapak jenengan ganteng, ibunya cantik, enggak, itu pemberian Allah. Itu maksudnya la haula wala quwata illa billah, persis sebagaimana dalam surat An-Naml ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 40, persis banget.
yang diucapkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kurang apa? Wis nabi, raja. Nabi dan raja terkumpul dalam diri Nabi Sulaiman. Kayak Nabi Dawud, wis sempurna sesempurnanya saat itu manusia terbaik ya Nabi Sulaiman. Punya tentara kuda yang banyak, punya tentara dari jin ifrit sampai jin-jin yang lain, seluruh binatang tunduk. Lagi-lagi mengatakan hadza min fadli rabbi, ini sama sekali bukan dari saya, ini Allah semua. Jadi kalau Anda punya warung terus rame, bukan karena harganya murah, bukan karena strategis, ini Allah. Itu artinya la haula wala quwata illa billah, semuanya dilibatkan Allah. Ini pengajian rame bukan karena takmirnya, bukan karena pengurusnya, tapi Allah yang menggerakkan. Itu arti la haula wala quwata illa billah. Makanya bapak dan ibu wajib cerewet. Wajib apa Bapak Ibu? Cerewet kepada anaknya. Nak, kamu pingin sukses, dekati Allah. Kamu pingin masa depannya cerah, dekati Allah. Pokoknya gitu, doktrinnya begitu. Anda pingin sukses dunia, dekati Allah. Anda pingin hebat di akhirat, dekati Allah. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, Anda boleh membongkar surat Ali Imran dari ayat 30 sampai 50, silakan dibongkar. Ada keanehan, ada keajaiban. Salah satunya adalah kisah tentang keluarga Imran. Keluarga siapa Bapak Ibu? Imran. Bongkar nanti surat Ali Imran ayat 30 sampai 50-an. Imran Bapak Ibu adalah orang soleh. Orang soleh sampai tua tidak punya anak. Orang soleh dekat sama Allah, tidak punya anak. Istrinya, kata Ibnu Katsir, Imran ini punya istri namanya Hannah. Hannah sudah tua, tidak punya anak, divonis mandul. Sekelas orang soleh yang namanya ada dalam Quran loh, hebat, tidak punya anak. Berdoa kepada Allah plus ibadahnya rajin, ada keajaiban, yaitu Hannah ini hamil, punya anak. Namanya siapa? Siapa anaknya Hannah, anaknya Imran, anaknya namanya siapa? Maryam. Maryam ini hidupnya Anda bisa buka di berbagai literasi. Maryam bintu Imran hidupnya ibadah tok, di mihrab ibadah tok. Jadi kalau saya simpulkan, kalau ada seorang istri, ada seorang ibu ibadahnya kuat, wah hebat. Sehebat-hebatnya wanita, kalau wanita itu ibadahnya kuat. Saya mau nanya ibu-ibu ini, ibu-ibu jenengan ibadahnya kuat ndak? Bapak nggak usah jawab. Saya yakin keluarga manapun yang ibu ibadahnya kuat, itu keluarga kuat dan melahirkan generasi kuat. Ini menurut laki-laki loh Bu. Kalau jenengan kuat, maka suami manapun akan berperasaan ibu istri adalah wanita tercantik di dunia. Ya enggak Pak? Kalau ibadahnya kuat. Nah Maryam ini ibadahnya kuat, tidak disentuh laki-laki, atas karunia Allah hamil dan punya anak. Namanya siapa? Isa, Nabi Isa. Jadi ibu yang ibadahnya kuat melahirkan seorang nabi yang hebat, Nabi Isa. Maryam ini ibunya Nabi Isa ketika dilahirkan
Sebagian berpendapat dalam Ibnu Katsir, tradisi zaman dulu kalau anak baru lahir sukanya dititipkan kepada orang soleh. Saat itu orang soleh namanya Nabi Zakaria. Nyambung ya. Dan Nabi Zakaria memang banyak perbedaan pendapat. Pendapat pertama, istrinya Nabi Zakaria bernama Isya, saudara kandung dengan istrinya Imron, Hannah. Jadi kakak adik, paman ipar gitu kan ya. Nabi Zakaria itu heran. Apa herannya? Ketika masuk dalam mihrabnya Maryam yang ibadahnya kuat, Nabi Zakaria nggak ngasih makanan, di mihrab sudah ada makanan. Itu bagi Allah gampang. Kalau berlaku kepada Nabi namanya mukjizat, kalau berlaku kepada selain Nabi namanya karomah. Orang kalau dekat kepada Allah, bagi Allah mudah. Hal-hal yang gak masuk akal terjadi. Ini bukan kisah fiktif, dalam Quran ada. Ditanya, wahai Maryam, ini dari mana? Kata Maryam, huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini yang ngasih Allah. Ibnu Katsir menjelaskan, rezeki di sini adalah buah-buahan di musim panas, tapi munculnya di musim dingin. Buah-buahan musim dingin munculnya di musim panas. Enggak masuk akal. Contoh, sekarang musim apa Bapak Ibu buah-buahan? Duren. Kita ngomong duren pengen duren ya. Kalau yang enggak musim apa buah sekarang? Mangga udah mulai habis ya. Nah, musim durian, mangga itu banyak. Musim mangga, durian banyak. Nabi Zakaria tuh bingung. Oh, ternyata wanita yang ahli ibadah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Padahal Nabi Zakaria sudah tua, istrinya Isya sudah tua, divonis mandul. Jadi kalau cerita dari atas itu unik. Atasnya lagi kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah tua, tidak punya anak. Istrinya Sarah juga mandul. Dengan dekat kepada Allah berdoa, akhirnya Sarah punya anak. Jadi dari yang gak masuk akal terjadi. Kata Nabi Zakaria, wah berarti ada kesempatan. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang di luar nalar. Akhirnya Nabi Zakaria punya istri namanya Isya, hamil. Lahirlah Nabi siapa? Yahya. Masya Allah ya. Tidak punya anak, sudah tua, tidak sekedar diberi anak, tapi menjadi anak seorang Nabi. Berarti kesimpulannya apa? Ibu-ibu yakinlah kalau ahli ibadah dekat sama Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Tentunya sih tidak hanya ibu-ibu juga ya, bapak-bapak juga termasuk ahli ibadah. Baik, kita teruskan yang nomor berapa? Nomor 5. An atakallam bimurril haqqi. Nasihat Nabi kepada Abu Dzar, disuruh ngomong an atakallam bimurril haqqi, untuk berbicara yang benar meskipun pahit. Mur itu artinya pahit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang di masyarakat ya sebenarnya melihat ada yang enggak beres tapi diam. Nah, itu salah. Seakan-akan Nabi menjelaskan kepada kita, kita hidup pasti banyak kejadian di luar rel yang telah ditentukan. Saya ulangi nih, kita hidup melihat entah di masjid, di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun. Kalau kita melihat banyak orang, mayoritas
kayak kereta berjalan di luar rel. Nyambung nggak Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita mau melihat di masjid ring 1, di sekolah, di pasar, di rumah, dimanapun, pasti yang kita lihat orang tidak berjalan di atas jalan yang benar, maksudnya begitu. Anda mau lihat di segala lini, itu Islam di sini, orangnya di sini. Jadi hampir semua orang itu nggak berjalan di atas Islam sebenarnya. Maka itu kalau kita lihat pasti banyak yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, pasti. Nah kita disuruh, kata Nabi, an atakallam bimurril haqqi, untuk ngomong meskipun kita ngomong rasanya pahit. Contoh ini contoh ya. Contoh di masjid lah. Di masjid, tapi bukan masjid ini ya, masjid yang lain. Ada imam, gak sedikit, suaranya jelek. Mohon jangan tersinggung ya. Ada imam suaranya jelek, ndak punya hafalan, ditambah sudah tua. Ada ndak? Ada ndak Bapak Ibu? Ada imam wis tua, ndak punya hafalan. Kalau punya hafalan, surat-surat andalan, ganti surat, bingung rokaat. Ada ndak? Syariatnya gimana? Syariatnya ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam yo yang Al-Qur'annya bagus, suaranya bagus, hafalannya bagus, akhlaknya bagus, bukan yang tua, ya apa tidak? Nah makanya kata Nabi kepada Abu Dzar, Anda harus bicara meskipun rasanya pahit, ya tentunya ngomongnya pakai adab lah. Pak Takmir, oh kok Pak Takmir si imamnya kan, wahai imam, mohon maaf ya, jenengan suaranya jelek, gitu bagus gak ya? Oh langsung digambar ya, Pak Imam mohon maaf, jenengan kan sudah sesepuh bini sepuh. Wah tersinggung ya, Pak Imam, kayaknya jenengan hafalannya belum banyak loh. Oh sepanjang gelut ya. Ya maksudnya hanya contoh sih, maksudnya yang baik lah. Mohon maaf Pak Imam, ini ada pemuda lulusan pesantren, suaranya bagus, hafalannya banyak, gimana kalau imamnya dijadwal gitu. Yang ngomong begitu ndak pada berani. Kenapa? Pahit. Ya apa ndak? Iya. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya jamaahnya, ke imam piye ya? Baca surat wala angtum gitu kan ya. Jadi itu sholat sambil perasaannya, ya Allah kita takmir piye mbok diganti imam yang bagus gitu. Ada yang curhat ke saya karena saya ngajar anaknya, Pak, kok saya kalau ngisi di masjid jenengan jarang kelihatan. Apa jawabannya? Ayo jawabannya gimana? Ustadz, saya mohon maaf Ustadz, saya itu punya penyakit pribadi. Kalau dengar muadzin suaranya jelek, saya ndak nyaman. Nuh maksudnya piye? Kuwi sing adzane orang genah, suarane ora jelas. Masa takmir nggak bisa memilih muadzin yang bagus? Oh ternyata begitu. Ada orang yang nggak mau ke masjid gara-gara muadzinnya suaranya jelek. Yo dia salah juga, salah. Tapi kalau dalam rangka ada yang lebih baik, ya harus berbicara meskipun rasanya gimana, pahit. Ini contoh di masjid, berbagai contoh dimanapun. Sekali lagi, contoh dimanapun. Keretanya di sini, relnya di sini. Dimanapun Qurannya di sini, Muslimnya di sini, maka disuruh ngomong meskipun pahit. Ya. Kalau di RT-an gimana contohnya? Di RT-an pasti pada ngomong di belakang, nggak mau ngomong langsung. Katakan meskipun pahit, hanya sebagai ghibah saja. Kumpulan RT atau kerja bakti ngomong di belakang, ke bapak kok nggak pernah kerja bakti ya? Sampaikan meskipun pahit, Pak mohon maaf, jenengan kayaknya kalau kerja bakti ngomong aja empat mata meskipun pahit.
kok jenengan nggak kelihatan kemana ya? Oh saya warga baru, nggak nyaman kalau nggak diajak. Oh ternyata masalahnya di situ. Katakan meskipun pahit, gitu kan ya. Ada orang RT-an sudah 5 bulan nggak bayar, tapi nggak dibilangin, sebagai gunjingan saja, ya nggak pernah selesai. Makanya benar nasihat Nabi, ngomong, bicara, tentunya yang baik meskipun bimurril haqqi, meskipun kebenaran itu kalau kita sampaikan rasanya sakit, gitu kan ya. Ini misal nih di perumahan ada rumah dikontrakin, tapi penghuninya tidak jelas, tapi nggak mau ngomong, ya kemaksiatan berjalan terus. Sampaikan, mohon maaf, yang tinggal di sini siapa ya? Kok gonta-ganti orang? Nah misal begitu. Karena kalau kita lihat di lapangan, pasti antara teori dan praktek nggak nyambung, antara idealis dengan realita nggak nyambung, maka disuruh ngomong. Baik, sekarang yang nomor berapa ini? Nomor 6. Wala ta'khudni laumata laim. Nasihat Nabi kepada Abu Dzar juga kepada kita, bahwa kalau kita menjadi orang yang baik, kalau kita menjadi orang soleh, pasti ada orang yang mencela. Jadi bahasanya, kita tidak boleh takut dicela. Kita tidak boleh minder kalau kita dikatain. Dari zaman dulu hingga kiamat, orang baik pasti dicela. Jangankan kita, sekelas Nabi saja dicela. Jangankan Nabi, sekelas Allah saja dicela oleh Bani Israel. Jadi kita punya prinsip, apa bahasanya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Maksudnya biarin. Kita mau jadi orang baik, kok dicela, dikomentari, biarin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ndak mungkin terlepas dari komentar orang. Nggak mungkin terlepas. Apa contoh yang nggak ada komentar? Ndak ada. Orang belanja dikit dibilang, belanja kok dikit banget, belanja banyak, belanja kok kebanyakan. Pasti ada komentar. Kata Nabi, jangan takut dengan celaan orang yang mencela kalau kita berbuat kebaikan. Ini contoh. Orang sekeluarga, istrinya pakai jilbab syar'i, suaminya pakaiannya bagus, pasti akan dikatain orang apa? Pasti akan dikatain orang radikal, ya apa tidak? Mohon maaf. Perempuan pakai kerudung bagus, laki-laki bajunya bagus, dibilang radikal. Perempuan nggak pakai baju, nggak dibilang radikal, ya apa enggak? Tuh contoh. Jadi kata Nabi, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dari dulu memang mereka tuh mencibir, mencela, nggak usah takut. Yang ngaji dibilang radikal, yang LGBT dibilang apa we? Biasa-biasa. Wis begitu. Makanya ndak usah takut dengan celaan orang-orang yang mencela, karena namanya orang baik pasti dicela. Makanya kata Nabi, wala ta'khudni fillahi laumata laim. Kemudian yang terakhir, wa alla as'alan nasa syai'a. Artinya, wahai Abu Dzar, apapun kondisinya, Anda tidak boleh minta-minta. Berarti seakan-akan menasihati Abu Dzar, yang namanya orang harus bekerja, yang namanya orang harus beraktivitas. Saya pernah ketemu 2 orang, sama-sama orang masjid. Pak, apa usahanya Pak setiap hari? Ustadz, saya di pasar jual ketela. Ketela tahu ya?
Ya Ustadz, nggak seberapa sih untungnya. Saya bilang, enggak apa-apa Pak, bagus. Jadi barang-barang yang nggak menarik kalau ditata di pasar jadi menarik loh Pak. Nggak percaya? Jadi barang-barang yang nggak menarik asal ditata di jalan orang jadi tertarik. Makanya banyak kalau di Jakarta itu ada jualan barang-barang bekas Pak. Barang-barang bekas dicuci, ditata dengan rapi. Anda kalau lihat jadi tertarik, jadi pingin beli. Sebutin barang yang jelek-jelek coba, ditata dengan rapi, orang melihat, Allah menggerakkan dia untuk membeli. Jadi seakan-akan seorang muslim tidak boleh nganggur, gerak. Kemarin saya ketemu sama orang hebat sehebat-hebatnya, sangat hebat. Apa hebatnya? Ketemu sholat asar bareng di masjid perumahan saya, terus kenal saya, ngobrol. Saya nanya, Pak, habis ngapain Pak? Dia ini pensiunan PNS, orangnya hebat karena 5 waktu di masjid. Sholat asar di masjid perumahan, ngobrol. Pak, kok tumben kesini? Saya sering kesini Ustadz, nganter orang ke perumahan. Kok bisa? Saya sekarang supir GoGrab. Wah, keren ya. Sudah tua, sudah pensiun, semangat. Maka kata Nabi kepada Abu Dar, jangan minta-minta ya, usaha. Bahasanya ngumpulin kayu sedikit, dijual ke pasar, dapat uang seberapa, itu lebih baik daripada meminta-minta. Makanya dalam Islam meminta-minta hukumnya haram. Jadi pengemis hukumnya haram, meminta di perempatan jalan haram dalam Islam, karena disuruh usaha. Jalan-jalan ke rumah minta-minta ndak boleh. Ya, kecuali memang orang-orang yang cacat, nggak bekerja, dan mintanya pun hanya sekedar untuk makan dan minum. Jadi dalam Islam dinasihati oleh Nabi, kita harus punya aktivitas. Kalau seakan-akan orang ini pensiunnya kayak ibadah, selamanya saya sehat, saya pensiun kerja kayak ibadah sampai mati. Kalau udah mati saya nggak bergerak. Jadi meskipun tua dia bergerak, Masya Allah ya. Itu nasihat Nabi agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Mudah-mudahan 7 nasihat yang Nabi nasihatkan kepada Abu Dar juga kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Karena ilmu yang paling benar adalah kalau diamalkan. Mudah-mudahan pertama kita mencintai orang miskin. Yang kedua, mudah-mudahan kita selalu melihat orang yang di bawah kita biar bersyukur. Yang ketiga, jangan lupa silaturahim kepada siapa Bapak Ibu? Keluarga ya. Yang keempat, mudah-mudahan kita selalu berzikir la haula wala quwata illa billah, karena itu tabungan akhirat, sekaligus mengatakan semua kehebatan yang memberikan adalah Allah. Kemudian yang kelima, berbicaralah meskipun itu pahit selama bicara itu adalah sebuah kebenaran. Dan yang keenam, kita percaya diri, jangan minder kalau dikatain atau dicela oleh orang-orang yang jahil. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk orang yang semangat berusaha sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, saya yang ketiga lain dua amanah yang ditanyakan. Kalau sudah cukup ya. Cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, secara singkat aktivitas Muslim ya setiap hari gitu ya Pak. Pertama dimulai dari mau tidur. Aktivitas kita seorang Muslim pertama dimulai dari tidur. Gimana tidurnya Bapak Ibu? Gasik ya. Kita konsep Islam tidurnya gasik, jangan bergadang kecuali penting banget. Yang kedua, agenda kita adalah sholat malam dan witir. Meskipun sholat malamnya berapa rakaat? 2, witirnya 1. Agenda ketiga jelas, sholat subuhnya berjamaah di masjid, gitu kan ya. Syukur kalau ada kajian sehingga bisa sholat sunnah syuruk. Agenda berikutnya, Nabi itu selalu membantu pekerjaan istri. Jadi suami-suami di waktu pagi sebelum aktivitas siangnya bantu istri, bisa masak, bisa mencuci. Berarti enak ya ibu-ibu ya, suaminya begitu, bisa ngepel, bisa nyuci piring, bahkan sarungnya rusak dijahit sendiri, sandalnya rusak dibetulin sendiri, gentengnya bocor naik ke atas dibetulin. Itu kegiatan Muslim. Baru setelah itu senantiasa membiasakan sholat duha 2 rakaat minimal. Habis itu mulai aktivitas kerja. Yang kerja-kerja, yang pensiun ya mengikuti. Nanti duhur apapun kondisinya harus berjamaah di masjid. Syukur kalau ada waktu dan diperbolehkan sebelum duhur atau setelah duhur itu qailulah. Habis duhur sampai asar aktivitas standar kerja. Waktunya asar ke masjid lagi. Habis asar sampai menjelang maghrib kalau ada waktu menengok orang sakit, mengunjungi keluarga yang sakit. Maghrib persiapan untuk sholat maghrib berjamaah, isya seterusnya begitu. Jadi kesimpulannya ada 2, hidupnya seorang Muslim hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Kalau memang bepergian, kalau bisa pulang bawa oleh-oleh, kasih tetangga terdekat ya. Kalau sama tetangga ndak boleh cemberut, harus senyum. Sama tetangga harus basa-basi, harus mujamalah. Kalau ketemu, Pak mau kemana, Bu mau kemana, namanya serawung, namanya apa ya, ya grapia. Kalau di RT ada kerja bakti, Bapak Ibu khususnya Bapak-bapak wajib ikut. Jangan ngaji ikut kerja bakti, ndak boleh. Yo ngaji jalan, kerja bakti jalan. Saya aja kalau habis ngisi pengajian ikut kerja bakti, nanti dikira hanya baik di masjid gitu kan ya, tapi di masyarakat juga baik. Kumpulan RT, bapak-bapak harus ikut serawung kepada masyarakat. Jadi tidak kuper gitu kan ya. Dan jangan lupa selama kepada manusia jangan ada masalah. Plus kalau bisa jangan ada masalah dengan binatang, jangan ada masalah dengan tumbuh-tumbuhan, dan jangan punya masalah dengan alam. Berarti kesimpulannya jangan punya masalah dengan siapapun. Karena kita disuruh ihsan kepada alam juga ya. Buang sampah yo pada tempatnya. Jangan buang sampah di sungai. Ada enggak yang buang sampah di sungai? Nah itu yang melakukan, yang ngomong tadi itu ya. Mudah-mudahan kita berbenah diri ya. Jadi begitu Bapak Ibu, harian seorang Muslim baik kepada Allah dan baik pula kepada manusia dan alam. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Oh itu satu lagi belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini pertanyaan bagus ya. Kalau berdoa, pertama mendoakan diri sendiri ya, kayak Rabbik Firli ya. Yang kedua, doakan juga keluarga, bapak, ibu, anak, cucu, kakak, adik, paman, bibi, doakan semua ya. Yang ketiga, doakan seluruh umat Islam. Dan bagus, sangat bagus mendoakan orang yang orang lain tidak tahu kalau kita mendoakan, karena doanya akan apa? Akan balik, dan malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Yang salah adalah doa hanya untuk diri sendiri, doakan keluarga. Kalau memang kesulitan baca satu demi satu, pokoknya bahasanya ya Allah, semoga urusanku, anakku, keluargaku, saudara-saudaraku, bapak ibuku, dan seluruh umat Islam diberi kemudahan urusannya juga boleh ya. Misalnya Allahumma sahil umurana wa umura wali walidina wa umura jami'il muslimin, boleh mendoakan semuanya. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang lain malah lupa mendoakan keluarga. Ya boleh juga sih ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina, ya Allah berilah kami. Sekaligus kita mendoakan kami ini ya, kita, istri, anak, kakak, adik, semua ya, dan seluruh umat Islam. Makanya menggunakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, semoga di dunia sukses, wa fil akhirati hasanah, semoga di akhirat juga sukses. Dan ini doa yang selalu dipanjatkan Nabi. Surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Anas bin Malik ditanya, wahai Anas, Nabi paling banyak doanya apa? Ya ini Al-Baqarah 201. Ketika Anas ditanya, wahai Anas, tolong doakan kami, Anas menggunakan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kesimpulannya boleh Pak, doakan kakak, adik, saudara boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Ikhwan, ada ada ukhti, ada ada ammah, ada khol, ada kholah. Kalau kesulitan bahasa Arab, pakai bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa, pakai Jawa. Jawa tidak bisa, pakai bahasa Inggris juga boleh ya. Jadi yang penting kita berdoa kepada Allah. Jadi tadi pertanyaannya bagus. Mari yang belum mendoakan saudara, libatkan saudara-saudara kita dalam doa kita. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekarang dulu ada undangan dari pengurus kami Muhammadiyah. Insya Allah pada pukul 8.30 akan dilaksanakan kajian rutin Anekon, dan insya Allah akan diisi oleh Ustaz Umar. Nanti tempatnya di lapangan SD Kedungares. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kesempatan bisa untuk mengikuti kajian tersebut. Saya kira cukup acara kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.